Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dila Afrila dengan NIM 11211071, mahasiswi Universitas Pelita Bangsa, dosen pengampu Bapak Halifi Hazizan, mata kuliah studi kelayakan bisnis, kelas MA21 C02 SDM. Jadi di sini saya diberikan tugas untuk menanggapi terkait dengan kasus yang sedang terjadi, yaitu Tupperware bangkrut, salah satu perusahaan di bidang plastik yang target marketingnya merupakan yaitu kelas menengah ke atas. Salah satu targetnya ibu-ibu rumah tangga yang memproduksi barang-barang plastik berupa tempat makan atau tempat minum dan lain-lain. Kenapa sih sampai bisa terjadi kasus seperti ini? Karena Tupperware itu kan yang kita tahu dulu itu sangat marak ya, target pasarnya sangat banyak konsumennya, meskipun harganya masih cenderung pricey dan gak semua masyarakat mampu membeli itu karena yang lumayan pricey, tapi itu adalah barang-barang yang sangat disukai oleh ibu-ibu. Kok bisa sampai bangkrut kayak gini? Kenapa? Apa penyebabnya? Apa pemicunya? Apakah kekalahan dari target pasarnya, strategi marketingnya, atau daya jual dari harga, kualitas? Tapi kalau kualitas sih menurut aku itu udah gak diraguin lagi ya. Intinya ini tuh karena adanya persaingan yang kuat ya. Berikut kan kita simak lebih jauh lagi. Cekidot. Oke guys, di sini aku bakal ngejelasin terlebih dahulu sejarah berdirinya perusahaan Tupperware ini ya. Jadi Tupperware didirikan oleh Ayer Silas Tupper pada tahun 1946 di Amerika Serikat. Awal mulanya yaitu tahun 1930 sampai 1940-an. Al Tupper ini awalnya bekerja di Dapon dan mempelajari tentang plastik. Tahun 1938 ia mendirikan Tupper Plastic Company. Kemudian tahun 1946 ia menciptakan wadah plastik dengan penutup kedap udara yang inovatif, terinspirasi dari tutup cat. Tahu kan cat, tutup cat yang emberan itu. Nah, itu kan bentuknya emang kayak wadah-wadah keler atau toplesnya Tupperware ya. Oke, lanjut di era Browning Wise di tahun 1950-an itu, Brownie Wise memperkenalkan sistem penjualan langsung melalui Tupperware Party. Jadi sistem penjualannya namanya Tupperware Party. Sistem ini sangat sukses dan menjadi model bisnis utama Tupperware. Penjualan meningkat drastis berkat metode demonstrasi langsung di rumah ke rumah. Jadi sistem penjualannya itu secara demonstrasi dari rumah ke rumah. Mungkin kayak agen gitu ya. Jadi kayak ada sales atau sales marketingnya gitu yang nyamperin dari rumah ke rumah guys. Berarti di era itu tuh masih belum ada yang namanya digital marketing. Penjualannya tuh kayak dari Shopee atau dari platform e-commerce ya, sangat tradisional gitu. Kemudian terjadilah ekspansi global di tahun 1960-an sampai 1970-an. Tupperware mulai berekspansi ke Eropa, membuka pabrik di negara, dan produknya semakin beragam dan inovatif. Kemudian perkembangan modern semakin terjadi. Di tahun 1986 Tupperware menjadi perusahaan pabrik yang resmi. Kemudian di tahun 1990 ekspansi besar ke Asia dan Amerika Latin. Jadi dia nggak cuma di Amerika doang, tapi ke Asia dan ke Amerika Latin. Wow, mulai go internasional. Dan saat ini ia masih berusaha bertahan, tapi cuma di beberapa negara aja. Kalau yang di Amerika itu udah dipastikan bangkrut ya. Tapi kalau di Indonesia itu masih berjalan, tapi mungkin produksinya nggak sebanyak dulu.
Kontribusi penting. Jadi kontribusi penting perusahaan Tupperware terhadap dunia ini, yang pertama, inovasi dalam teknologi plastik dan penyimpanan makanan. Ya, dia emang tujuannya untuk penyimpanan makanan, minuman, dan lain-lain. Kedua, pemberdayaan wanita melalui peluang bisnis. Nah, rata-rata itu kan peminatnya ibu-ibu ya, perempuan gitu. Dan sama sekali kayaknya nggak ada dia cowok yang sibuk beli Tupperware, itu nggak ada. Nah, otomatis salesnya juga, penjualannya juga itu mayoritasnya perempuan gitu. Jadi memberdayakan wanita melalui peluang bisnis. Selanjutnya, penciptaan model bisnis direct selling yang sukses. Kemudian pengembangan produk ramah lingkungan dan dapat digunakan berulang kali. Yes, ini sih poinnya. Meskipun dia bahannya dari plastik, tapi dia bukan bahan yang sekali pakai. Bahkan itu awet banget sampai bertahun-tahun gitu. Kamu bisa pakai Tupperware ini berulang kali, terus kamu cuci, kamu pakai lagi tanpa harus kamu buang-buang. Itu kan bisa mencemarkan lingkungan ya. Pencapaian dari perusahaan Tupperware ini, yang pertama kayak merek global yang dikenal di lebih dari 100 negara. So-famous ini produk Tupperware guys, merek global yang sangat terkenal gitu, sampai lebih dari 100 negara mereka tahu Tupperware. Kemudian memenangkan berbagai penghargaan desain dan inovasi. Selanjutnya memberikan peluang kerja kepada jutaan orang, terutama wanita, seperti yang udah aku kasih tahu tadi ya. Menjadi pionir dalam industri penyimpanan makanan berbahan plastik. Kayak siapa sih yang nggak tahu Tupperware gitu, bahkan dari aku kecil gitu ya, kayak udah ada gitu, udah se-famous itu dulu. Cekidot. Oke, di sini saya akan menjelaskan detik-detik penurunan penjualan Tupperware. Jadi detik-detik penurunannya dulu ya, belum sampai ke tahap bangkrut banget. Jadi awal penurunannya di tahun 2010 sampai 2013 mulai terlihat tanda-tanda penurunan penjualan di beberapa pasar utama. Persaingan dari produk plastik murah dari Cina itu faktor yang berpengaruh banget. Perubahan perilaku konsumen yang lebih memilih belanja online. Kemudian di tahun 2014 sampai 2019 itu ada yang namanya periode krisis. Penjualan global terus menurun. Kedua, tutupnya banyak distributor di berbagai negara. Kemudian saham perusahaan mengalami penurunan secara signifikan. Selanjutnya, kesulitan beradaptasi dengan era digital. Nah, yang aku bingung tuh ya, Tupperware itu kan perusahaan yang dari dulu banget gitu, yang lebih awal daripada perusahaan plastik rumahan yang lain, terus dari Amerika gitu. Kenapa sih nggak pakai sistem pemasaran digital marketing atau e-commerce? Kenapa dia menggunakan sistem penjualannya itu cuma the Tupperware party aja, tanpa ada inovasi-inovasi yang terbaru? Padahal kalau dari segi produk tuh emang dia udah bagus, meskipun harganya agak pricey, tapi kan dia punya kualitas dan ketahanan lama. Model-model yang lebih menarik, warna-warna yang lebih bagus, yang lebih variatif gitu. Tapi cuma atau karena emang dia terlalu mahal dan kalah juga gitu sama produk-produk lain yang harganya jauh lebih murah. Tapi kan setiap produk ada plus minusnya gitu kan. Sebenarnya dia bisa survive kalau misalkan dia meningkatkan dan lebih menginovasikan sistem penjualannya sih, kayak menurut aku. Jadi model bisnis Tupperware Party ini mulai kurang diminati di kalangan generasi muda gitu. Terjadilah puncak masalah dari 2019 sampai 2023, COVID. Pandemi COVID-19 memperparah situasi karena tidak bisa mengadakan party. Berhubung sistem penjualan dia itu menggunakan Tupperware Party, yang artinya dari rumah ke rumah atau dari agen sampai ke konsumen gitu. Sedangkan kan COVID-19 itu lockdown ya, orang-orang itu nggak boleh keluar rumah dan saling berinteraksi, lebih ke membatasi interaksi. Sedangkan sistem penjualan dia itu
face to face gitu, yang harus ada interaksi. Ya udah gitu langsung nurun drastis. Udah gitu dia pas nurun tuh ya udah nurun aja gitu, nggak ada upaya untuk survive dengan menggunakan digital marketing atau aplikasi gitu kan. Tahun 2020 perusahaan mengungkapkan keraguan tentang kemampuannya bertahan. Dari 2020 tuh dia udah mulai ragu kalau perusahaannya itu bisa survive guys. Ternyata penutupan operasi di beberapa negara termasuk Indonesia udah mulai tuh. Tahun 2020 udah mulai beberapa outlet, beberapa produksinya udah mulai ditutup. Kemudian harga saham anjlok drastis. Ya kalau misalkan sistem penjualannya berkurang, customernya berkurang, ya pasti harga sahamnya itu anjlok. Itu udah pasti. Beban utang yang besar. Dia itu ternyata punya utang yang sangat besar guys. Jadi kayak gimana lo mau survive, gimana lo mau dapat untung banyak kalau utang lo juga gede gitu. Kayak lo kejar-kejaran sama utang itu kan susah ya, yang namanya bisnis. Itu pasti ada dua kemungkinan ya, pasti antara survive ya, yang kedua ya bangkrut. Apa sih faktor-faktor penyebabnya secara internal? Yang pertama, lambat beradaptasi dengan e-commerce. Seperti yang kalian tahu, yang udah aku jelasin tadi, dia itu emang lambat berinteraksi dan berinovasi dengan aplikasi-aplikasi atau e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, dan lain-lain. Ketergantungan pada model bisnis tradisional, yaitu yang udah aku kasih tahu tadi, Tupperware Party. Sistemnya jadi agen ke agen atau dari agen ke customer gitu kan. Jadi face to face cara penjualannya itu sangat tradisional. Kayak kamu harus keliling nyari customer, nyari agen gitu, baru deh kamu bisa dapat pelanggan yang banyak. Kemudian penyebabnya itu harga yang relatif mahal. Ya sih, emang setahu aku tuh harga Tupperware itu dari 50 ke atas ya. Kayak cuma tumbler botol minum aja bisa mencapai 70 sampai 90 ribuan harganya. Aku udah pantau sih tadi. Sedangkan yang produk-produk zaman sekarang yang dari produknya Goto dan lain-lain itu di harga 40 ribu tuh udah dapet tumbler yang bagus banget gitu dari produk-produknya Cina. Kemudian kesulitan merekrut tenaga penjual baru. Kalau ini aku nggak tahu sih alasannya apa ya. Faktor eksternalnya yang pertama perubahan gaya hidup konsumen. Persaingan dari produk serupa dengan harga yang lebih murah. Itu dia sih. Kalian tahu gak sih sekarang itu banyak produk-produk yang hampir mirip dengan Tupperware tapi harganya lebih murah. Biasanya itu sih produknya itu dari Cina. Dan ada juga produk terbaru yaitu Tinwal. Tinwal tahu kan yang bening? Itu kan kayak tempatnya banyak modelnya gitu kan. Terus dia bening juga, emang emang gak seawet Tupperware sih, tapi kalau yang namanya targetnya ibu-ibu itu pasti dia nyarinya yang murah gak sih. Apalagi sekarang tuh perubahan konsumennya itu bukan dari kelas menengah ke atas tapi dari kelas menengah ke bawah gitu. Dengan orang-orang yang menengah ke bawah itu lebih tertarik sama produk-produk rumah tangga yang lebih murah ya, jadi dia peningkatan pangsi pasar yang lebih besar. Kemudian penyebab faktor eksternal selanjutnya yaitu berkembangnya tren belanja online. Wah, ini benar banget sih yang udah aku bilang tadi. Sekarang itu udah jarang banget orang yang beli barang-barang itu secara offline. Jangankan barang-barang kayak Tupperware atau bahan tempat-tempat wadah gitu ya. Kalau orang sekarang tuh beli makanan aja di online gitu, kayak beli makanan bakso aci atau bahan-bahan pokok terigu dan lain-lain itu banyaknya di online karena faktor utamanya emang yang pertama itu orang tuh sekarang lagi banyak yang pada mager, males gerak kayak ke rumah. Males banget deh, kayak panas hujan ngapain sih nyari-nyari barang ke sana, terus keluar belum tahu juga harganya berapa, terus kayak ada barangnya kayak gimana gitu. Yang mending beli online aja, udah kelihatan fotonya kayak gimana, harganya udah tahu segimana, enak lagi nyampe rumah langsung. Belum lagi ada voucher gratis, voucher diskon, belum lagi gratis ongkir, belum lagi nggak perlu capek-capek nawar sama abang-abang pasar.
ini udah pasti nih harganya segini. Kalau kita ragu, tinggal lihat aja di review-reviewnya gimana. Itu sih, kita tuh nggak boleh kalah sama perkembangan teknologi online ya guys. Jadi harus bener-bener jago, berinovatif di era sekarang ini, era digital marketing. Kemudian pandemi COVID-19. Ya, balik lagi ke yang tadi. COVID-19 ini bener-bener banyak banget berdampak sama perusahaan-perusahaan. Terus perubahan preferensi konsumen ke produk sustainable. Munculnya berbagai alternatif wadah makanan. Setelah Tupperware mulai redup, datanglah produk-produk dari China yang sangat lucu-lucu, yang sangat murah-murah dan lumayan bagus. Dan yang menurut aku tuh ya, produknya Tupperware itu terlalu awet gitu kan. Harusnya itu kayak ada lifetime-nya, kayak masa hidup seperti lampu gitu, kayak ini 2 tahun atau 3 tahun ini udah mulai redup atau udah mulai rusak nih, jadi orang-orang bisa beli lagi yang baru, otomatis penjualannya itu naik lagi. Tapi kalau Tupperware itu setahu aku tuh bisa nyampe bertahun-tahun ya, bahkan 10 tahun atau beberapa tahun tuh masih awet gitu, masih bisa dipakai. Aku juga punya soalnya tempat makan botol minum itu, aku punya deh kayaknya dari SMP atau SD sampai sekarang aku udah umur 23 tahunan, kayak masih awet banget gitu, udah 10 tahun lebih. Otomatis tuh orang jadi banyaknya tuh kayak sekali beli gitu, nggak yang setahun 2 tahun beli lagi, 2 tahun 3 tahun beli lagi, enggak gitu. Ya udah, orang barangnya masih awet kok, masih bagus, ngapain beli lagi. Itu kan jadi pemicu penurunan penjualan gitu, nggak ada peningkatan penjualan, itu lama gitu. Orang-orang mau beli barang itu tuh lama gitu kan, karena penyebabnya produknya yang terlalu awet. Nah, dampak dari perusahaan ini bangkrut tuh apa aja sih? Yang pertama dari bisnis. Dari segi bisnis itu, penutupan operasi di berbagai negara itu udah mulai banyak. Operasi-operasi produksi Tupperware yang udah ditutup ya, itu dampak pertamanya. Kemudian PHK massal, orang-orang jadi hilang kerjaan, itu yang paling parah. Kehilangan pangsa pasar, udah nggak bisa bersaing lagi tuh di pasar. Penurunan nilai saham drastis. Yang aku sempat lihat kemarin tuh video ya, ada katanya itu dia turunnya itu, yang namanya bangkrut itu pasti kemungkinan penurunnya itu sampai 95% atau 99% gitu. Jadi kayak kita naruh saham di perusahaan Tupperware sebanyak 100 juta, cuma sisa 5 jutaan doang. Ya ampun. Sehat-sehat deh ya, panjang umur, sehat selalu buat kalian yang udah sedang mengalami kesulitan atau kerugian besar. Semoga ada rezekinya lagi. Oke, dalam dampak di lingkup sosialnya, yang pertama hilangnya mata pencaharian distributor dan sales force. Ini sih yang paling besar pengaruhnya. Kalau yang aku tahu, perusahaan Tupperware itu yang paling rugi itu katanya itu yang bagian penjualan, sales marketing. Kalau di bagian produksi itu dia lebih ke masih bisa bekerja, cuman bukan produk Tupperware yang dijual gitu. Pabriknya masih beroperasi tapi ganti produk, bukan tempat makan Tupperware lagi. Jadi yang diproduksi itu nggak terlalu terancam, nggak terlalu rugi, masih bisa kerja, meskipun ada beberapa sih yang tetap di PHK. Yang paling parahnya itu ya hampir 100% yang di bagian marketing penjualan lah ya, itu yang di PHK. Kemudian berkurangnya komunitas Tupperware, dan yang terakhir penurunannya kepercayaan konsumen. Nah, apa aja sih yang bisa kita ambil untuk para perusahaan dari pada kasus ini gitu, kasus bangkrutnya perusahaan besar Tupperware? Jadi pentingnya agility. Perusahaan harus mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan pasar dan teknologi. Setiap perusahaan itu harus bisa beradaptasi dengan perubahan teknologi. Bener-bener ya, perubahan teknologi di era sekarang itu secepat itu guys. Mulai dari penjualan produk-produk, kayak ibaratnya kamu jualan bakso doang itu ya, orang tuh butuh hal yang baru gitu, butuh inovasi. Manusia itu gampang bosan ya sifat dasarnya. Intinya tuh kamu tuh jangan pernah diem gitu. Ya usaha kamu lagi lancar nih, produk-produk kamu terjual, belum tentu bulan depan
atau 2 bulan kemudian atau 1 tahun kemudian itu kamu bakal kayak gini, masih tetap gini, masih tetap stabil. Itu susah. Kita tuh harus ada inovasi-inovasi terbaru, kita itu harus ngejar-ngejar terus perkembangan teknologi dan zaman. Kalau nggak mau kita tertinggal gitu. Selanjutnya, fokus pada kebutuhan konsumen. Perusahaan harus selalu memahami dan memenuhi kebutuhan konsumen yang terus berkembang. Selanjutnya, membangun merek yang kuat. Merek yang kuat dapat membantu perusahaan bertahan dalam jangka panjang. Merek yang kuat, balik ke branding berarti ya. Jadi kita itu harus memiliki brand atau merek ternama gitu, mengangkat merek atau brand perusahaan kita. Ya bisa melalui endorsement atau pengenalan produk atau iklan gitu kan. Atau jangan terlalu bergantung pada satu produk atau suatu saluran distribusi, dapat menjadi risiko yang besar. Nah, kesimpulannya, kebangkrutan Tupperware merupakan sebuah peristiwa yang kompleks dengan berbagai faktor penyebab yang sudah aku sebutkan tadi. Kasus ini menjadi pelajaran berharga bagi perusahaan-perusahaan lain tentang pentingnya beradaptasi dengan perubahan zaman dan menjaga relevansi produk di mata konsumen. Udah sih itu aja ya. Pokoknya faktor penyebabnya itu ya akibat tadi yang udah aku jelasin, kayak kurangnya inovasi produk, perkembangan penjualan digital marketing. Untuk pelajarannya sih untuk perusahaan-perusahaan lain gitu, yaitu pentingnya berinovasi, berpikir kritis gitu untuk bisa membuat produk atau barang yang kalian jual itu terus berkembang dan tidak kalah di pangsa pasar gitu. Jangan pernah merasa puas atas pencapaian yang kamu dapat hari ini. Kamu harus tetap berjuang, kamu harus tetap berpikir agar apa yang kamu perjuangkan itu bisa berkembang, nggak cuma di masa sekarang, tapi di masa-masa yang akan datang selanjutnya. Oke, itu saja dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.